Bismillahi masya Allah, kullu khairuhu biyadillah. Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua keuntungan yang kita peroleh, semua kemenangan yang kita raih, pastikan, yakinkan bahwa semua itu adalah biyadillah, dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffaril jabbar, mukawwiril laili fin nahari tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bashar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Hamba Allah, muslimin muslimat muqimis salah, jamaah salat subuh dalam satu formulasi yang diberi nama dengan gerakan salat subuh Jumat bersama. Semoga Allah menghimpunkan kita senantiasa di dalam kebaikan, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, memupuk semangat kita, menggembirakan kita dengan nilai-nilai ibadah, berorientasi kita kepada akhirah. Maka kita senantiasa menyampaikan salat wa salama juga kepada al dan ashab beliau sekalian. Hamba Allah jamaah, pertama sekali kita memberi penghormatan pada orang tua kita hadir, Abu Asnawi selaku Imam Besar Masjid Agung Islamic Center yang mulia. Juga hadir Bapak Dandim. Semoga kebersamaan beliau dengan umat di Kota Lok Semawe memberikan satu motivasi dalam rangka kita bergerak di rumah-rumah Allah, mempersembahkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, baik itu dalam ranah kita bertugas kedinasan maupun dalam ranah kita di luar kedinasan secara kemasyarakatan. Semua kita adalah hamba Allah yang mesti berada di mana dan kapanpun pada forum-forum ibadah. Hadir bersama kita para ustadz-ustadz yang sangat banyak berkumpul di sini, juga tokoh-tokoh agama. Mohon maaf, mungkin banyak tokoh agama, banyak orang alim, tapi lupa disebut ustadz. Padahal banyak sekali ustadz-ustadz yang tidak disebutkan dengan ustadz. Bahkan kadang-kadang yang disebut ustadz saja hampir malu disebut ustadz. Jadi intinya kita adalah semua berta'awun, tolong menolong dalam kebaikan. Seperti disampaikan oleh Bapak Jul Khair tadi, bahwa ini adalah bukan forum yang dikhususkan pada satu instansi, tapi ini adalah forum umat Islam, forum publik, forum society, forum umat. Namun semuanya perlu penggerak. Maka kepada Al-Khadim yang telah memberi pelayanan dalam gerakan ini, semoga Allah memberi pahala khusus
kepada al-khadim kita dari multi gerakan SMS, GPS juga yang dibangun oleh Bapak Dandim, GSB ya, GSB. Jadi di sini kita semuanya tergabung dalam satu gerakan khusus. Kita hidupkan di satu tempat saja ini, yaitu Masjid Agung. Semoga teman-teman dari UPTD juga banyak yang hadir pada subuh ini selalu eksis memberikan pelayanan kepada jamaah yang berhadir. Hamba Allah muslimin yang berbahagia, pertama sekali kami ingin menyampaikan berita duka dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sahabat kita, teman kita, orang tua kita, rekan kerja kita, tokoh pendidikan kita, yaitu Bapak Dr. Andes Ibrahim Ar-Rahman SPD MPD, yang sebelum azan kita tadi beliau telah dipanggil oleh Allah pada subuh yang mulia ini, yaitu pada subuh Jumat. Semoga Allah memberikan husnul khatimah, menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala dosanya. Beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luk Mame, yang seminggu terakhir beliau berada di ruang ICU Rumah Sakit Umum Zainul Abidin, Banda Aceh. Jadi sebelum tadi dikumandangkan azan, sudah kami terima informasi kepulangan beliau ke rahmatullah. Hamba Allah yang berbahagia, oleh Nabiullah Khidir atau Khidir, juga Nabiullah Ilyas sering membacakan doa yang berisi 4 poin. Pertama, beliau mengucapkan Bismillahi Masya Allah La quwata illa billah. Inti daripada doa ini adalah La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada power, tidak ada tenaga, tidak ada energi yang kita miliki sedikit pun, kecuali itu adalah apa yang Allah berikan untuk kita. Kekuatan yang kita miliki adalah kekuatan yang disuplemen oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hak pakai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kekuatan beribadah. Ketika Allah memberikan kita kekuatan, langkah kita menuju ke masjid ini tidak kekuatan kita, tapi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyadari bahwa ketika Allah tidak memberikan kita kuat, maka sungguh kita akan menjadi orang yang lemah, karena Allah Al-Qawiyyu Al-Matin, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Menjauhkan maksiat pun bukan kekuatan kita, namun juga itu adalah upaya yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam kalimat yang lain yang sering kita ucapkan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, baik itu kekuatan ataupun itu daya, kekuatan untuk berbuat ibadah, kekuatan itu diberikan Allah. Upaya kita menjauhi maksiat pun itu adalah upaya yang diberikan oleh Allah. Maka disinilah sesungguhnya Allah itu wujud, hanya Allah yang ada. Sementara yang lain semuanya itu yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ketika kesadaran ini timbul dan merasuk di dalam jiwa kita, maka kita senantiasa menjadi pengharap kekuatan dari Allah Azza wa Jalla dan bukan menjadi pemamer kekuatan. Karena memang tidak kita miliki kekuatan apapun, baik itu dalam kapasitas kekuatan fisik atau kekuatan poweristik yang dimiliki oleh siapapun juga. Ini salah satu daripada makna ismun min asma'illahi Allahu al-qawiyyu al-matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Ucapan doa yang kedua, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas sering membaca Bismillahi masya Allah kullu ni'matin faminallah. Inti dari doa ini, setelah memuji Allah, menyadari betul bahwa semua nikmat, kullu ni'matin, maka itu semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Apapun yang hari ini kita rasakan, apakah nikmat itu dalam bentuk fisik kita, bagaimana nikmatnya kita memiliki mata dibanding dengan orang yang tidak bisa melihat karena ia tunanetra. Bagaimana nikmat kita memiliki tangan dibanding dengan orang cacat yang tidak bertangan. Bagaimana hari ini kita menjadi orang yang sempurna dibanding dengan orang yang disabilitas. Mereka tidak punya kaki, mereka tidak punya tangan, atau mereka orang-orang yang ber-IQ rendah yang tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan saintifik pengetahuan atau kehidupan sosial, sehingga mereka diberi nama disabilitas. Mereka bukan hina, tetapi ketika kita diberikan nikmat dengan sempurna ini, pastikan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tidur, tetapi kita persembahkan bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kaya, kita persembahkan harta fi sabilillah karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat menduduki satu jabatan, satu posisi, ada tunjangan di sana, ada pelayanan di sana, ada sarana di sana, tapi kita persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibaca, kullu ni'matin faminallah. Untayan doa yang ketiga yang dibaca bukan hanya dibaca oleh Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, tapi doa ini diberi nama doa Nabi Khidir, doa Nabi Ilyas. Nabi menyebarkan doa ini kepada kita untuk sering kita baca. Bismillahi masya Allah kullu khairuhu biyadillah. Semua kebaikan yang kita dapatkan, semua keuntungan yang kita peroleh, semua kemenangan yang kita raih, pastikan, yakinkan bahwa semua itu adalah biyadillah, dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita menjadi mulia, mulia karena dalam genggaman Allah. Hari ini kita sebagai pemimpin, pemimpin dalam genggaman Allah. Hari ini kita menjadi hartawan, agniya, agniya di dalam genggaman Allah. Ketika Allah menghentikan semua itu, maka kita menjadi zero, menjadi nol, menjadi tiada, dan menjadi kosong. Oleh karena itu, maka kebaikan yang kita dapatkan ini bukan karena kita, tapi karena Allah melimpahkan kebaikan itu kepada kita.
Di saat kita menjadi jamaah yang setia, mengikuti berbagai aktivitas keagamaan, itu pun bukan karena hebatnya kita, tapi karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu maka kita mesti mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang mampu memberikan kebaikan itu kepada kita sebagai hambanya. Kalimat yang terakhir yang diucapkan oleh Nabiullah Khidir dan Nabiullah Ilyas, dan disebarkan doa itu oleh Nabi kita kepada kita selaku umatnya. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Inti dari doa ini adalah tidak ada yang mampu mencegah kejahatan, tidak ada yang mampu menghilang mudarat, tidak ada yang mampu menjauhkan bahaya illallah, kecuali Allah. Kita sebagai manusia hanya berusaha sebatas kemampuan secara sunnatullah menjauhkan segala mudarat. Ketika kita di dalam kendaraan berupaya menggunakan jalur yang telah diatur, berkendaraan dengan santun, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berhenti pada tempatnya, melaju pada larangan berhenti, itu upaya kita. Tetapi yang menjauhkan bahaya itu Allah Azza wa Jalla. Ketika tidur kita mengunci pintu, menutup jendela, mengembok pagar, pintu pagar, memeriksa semuanya, lalu kita tidur lelap dan nyenyak, itu upaya kita. Tapi yang menjauhkan semua mudarat itu Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kita punya apa? Ya tidak ada. Semuanya itu adalah kucuran daripada Allah Azza wa Jalla, yang pada akhirnya Allah mencabutnya sekehendaknya. Allah memberi kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah mencabut kembali dari orang-orang yang dikehendaki. Inilah hubungan kebakaan Allah dengan kefanaan kita sebagai hambanya. Semoga penyadaran terhadap kefanaan kita semakin mempertebal iman kita terhadap kebakaan Allah Azza wa Jalla. Semoga kesadaran akan kelemahan kita semakin mempertebal keyakinan kita terhadap kekuatan Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini, apakah itu nikmat, apakah itu kebaikan, apakah itu jauh daripada bahaya, semuanya itu tidak lain dalam rangka kita meniti hidup ini untuk kembali kepadanya. Dan pada saat Allah memberikan posisi atau bahkan memberikan ending berakhirnya usia kita, kita moga tidak terlepas dalam bingkai berubudiah kepada Allah Azza wa Jalla. Perhatikan firman Allah dalam surah Bani Israel, Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Katakanlah hai Muhammad bahwa semua manusia itu, semua orang itu beraktivitas, berbuat, bekerja ala syakilatihi, sesuai dengan profesi, sesuai dengan job description, sesuai dengan tugasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan tugas kita, tidak menyamakan profesi kita, tidak menyamakan mata pencaharian kita, supaya kita bisa ta'awun, supaya kita bisa berinteraksi dan saling tolong menolong. Maka di sini kita berkumpul, latar belakang dan pekerjaan kita berbeda.
PNS, TNI, Polri, pedagang, berbagai profesi lainnya. Tapi profesi yang berbeda itu sebagai sunnatullah, kita bertemu pada tujuan yang sama. Semua kita adalah ibadallah. Yang beribadah kita tidak dibedakan oleh profesi. Bukan lantaran kita satu profesi begini ibadah dan orang profesi lain begitu ibadah. Profesi itu yang berbeda, ibadah itu tetap sama. Maka berta'awun, bertolong menolong dalam kebaikan itu sebuah niscaya, karena Allah menciptakan kita lemah agar kita bergantung kepada Allah, dan Allah juga meminta kita untuk saling mengisi, saling membantu, saling tolong menolong. Tapi semua itu dalam ranah alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Dan jika itu dalam bentuk permusuhan dan dalam bentuk dosa, maka wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saya kira gerakan ini adalah gerakan ta'awun. Kita saling mengingatkan, saling mengajak, saling membagi, saling mensosialisasi dalam kebaikan, minimal saling bertemu, saling berkumpul pada tempat yang mulia sebagai suatu pengejawantahan daripada nilai-nilai kebaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi ma'ab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan ada manfaat, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kekeliruan dari pihak kami. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Dandim, Abu Imun Syekh, dan semua hadirin, guru-guru kita yang berhadir, memberikan semangat untuk diri kita sendiri dan memberi semangat kepada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.